dikisahkan keluarga bahagia yang terdiri dari suami, istri, dan anak adalah pasangan yang tentram, damai, bahkan menuju keluarga sakinah. Namun, masalah yang menghampiri di keluarga mereka memicu disharmonisasi, memicu konflik, bahkan memicu timbulnya perpecahan dalam keluarga. Ya udah malam nih. Aku udahan dulu ya. Iya, Bu. Iya, Selamat Bu. malam, Bu. Sama suamiku. Oke. Iya, Bud. Dadah. Dadah. Goodbye. Kenapa kamu, Mas? Pusing? Salah sendiri usaha nggak becus. Udah tahu lagi pandemi, masih aja usaha nggak berinovasi. Ya namanya juga usaha, Dek. Pasti ada jatuh bangunnya. Kita yang harus sabar. Mungkin juga gara-gara kita kurang sedekah. Apa? Sedekah, Mas? Ingat ya, Mas, kita itu lagi butuh uang buat perkuliahannya si Luna. Aku nggak mau tahu ya, Mas, uang itu harus ada. Ayah, Ya, sebaiknya Luna nggak usah kuliah di luar negeri deh. loh, kenapa? Kau punya pikiran begitu? Luna ngerasa kalau Luna cuma jadi beban buat ayah, cuma bisa ngerepotin ayah. Padahal kan posisinya perusahaan ayah lagi bangkrut. Oh, masalah itu. Sudah, nggak usah dipikirkan. Itu urusan ayah sama ibumu. Kamu belajar aja yang rajin. Ayah pergi dulu ya. Kamu apa-apaan sih, Mah? Beraninya chattingan sama laki-laki lain? Jangan lebih deh, Pak. Itu kan temen aku kuliah, cuma bercanda-bercandaan doang. Bercanda? Kamu bilang bercanda? Bercanda hampir tiap hari. Gak usah sok ngatur deh hidup aku. Siniin, kembaliin HP-ku. Bentar, jelaskan dulu. Dia siapa? Sampai kamu betah chattingan sama dia setiap hari. Kamu apaan sih, Pak? Denger ya, semenjak usaha kamu itu susah, aku tuh jarang ya namanya belanja-belanja, kumpul dengan teman-teman aku, dan ini adalah hiburanku. Apa? Hiburan? Kamu anggap ini hiburan? Kamu stres gara-gara keuanganku yang memburuk. Jelas lah aku stres. Aku tuh mikirin, nanti kalau si Luna itu nggak jadi ke luar negeri, kuliah di sana, aku tuh malu banget, Mas, dengan teman-teman aku. Lagi pula, sekarang jatah bulanan aku, kamu kurangin. Kau bersyukur ya dan bersabar. Rezeki itu ada kalanya pasang surut. Sekarang saatnya surut. Harusnya kamu mendukung aku, nggak malah memojokkan aku. Udahlah, Pak. Aku tuh capek sama kamu. Udah. Oi, jangan main pergi dulu. Kita selesaiin masalahnya dulu. Ayolah, dewasa sedikit. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bi, maaf ya ganggu kamu malam-malam. Aku boleh nggak numpang tidur di tempat kamu? Ya boleh dong, ayo masuk. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ibu, silakan duduk. Gimana Ibu, tumben mampir ke sini? Nggak usah basa-basi, langsung ini aja. Oh iya, anakmu mana? Belum pulang Bu, kata Ibu masih di tempat Adit. Oh, masih di tempat Adit. Kamu nggak kasihan pas sama anakmu? Terus kamu tuh ada masalah apa sih? Ya sebenarnya gini Bu, restoran aku lagi kolab, keuangan otomatis jadi berkurang. Nah istri aku si Fitri itu nuntutnya sama seperti yang dulu, uang itu ada terus. Ya gimana ya, kayaknya si Fitri emang kurang bersyukur aja gitu. Terus kemarin juga aku sempat ngegap dia lagi chattingan sama cowok lain, katanya sih cuma temen kuliahnya, tapi sih aku sih kurang percaya, soalnya kalau teman kuliah kok chattingannya tiap hari gitu. Itu apa-apaan sih? Mana dia? Dia lagi dinas Bu, mungkin jam 3 baru pulang, jam 3 sore. Pantas saja ya dia belaga, soalnya bisa cari uang sendiri, ngeremehin si suami. Mungkin dia sedang terbawa emosi aja Bu, nanti juga bisa aku sendiri. Kamu tuh apa-apaan sih? Istri macam itu masih dibelain terus. Ya saya kan harus membimbing dan tetap menutupi aibnya Bu. Masa saya sebagai suami menjelek-jelekkan dia di depan itu? Kalau saran itu, kalau memang kamu udah nggak kuat, harga dirimu diinjek-injek gitu, gimana enaknya? Itu. Ya saya juga masih kasihan sama si Luna, dia masih butuh sosok ibu. Apalagi dia sudah menginjak dewasa. Dia butuh sosok yang memberi kasih sayang dan arahan untuk masa depannya. Ya udah. Kalau emang seperti itu keputusanmu, semoga istrimu itu cepat sadar. Terus kamu cari si Luna, beritahu masalah kalian itu apa. Ya Bu, nanti saya nyusul ke tempat Luna di rumah temannya kan Bu. Iya. Tadi buku kesini, terus WA juga nyaranin kalau kita sebaiknya pergi ke konselor. Nah terus? Ya kita harus pergi lah, aku udah pesen besok jam 10 udah janjian sama konselornya. Ngapain harus ada aku? Kamu aja sana. Ya enggak lah, kita harus pergi bertiga. Sini kan nyaranin gitu. Kalau aku nggak mau gimana? Ya anggap saja ini pergi buat anak kita, buat si Luna. Ya udah aku mau kalau buat si Luna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Faiz dan sekeluarga. Selamat datang, silakan duduk. Ya makasih. Gimana nih kan kabarnya baik? Alhamdulillah. Gimana dengan kalian semua? Ini anaknya ya? Siapa namanya cantik? Luna. Nanti Luna dalam proses konseling bicaranya sama tante biasa aja ya, jangan grogi atau sedikit oke? Langsung gini aja, kesempatan kalian proses konseling ini dilakukan berapa lama? 30 menit. Baik, sebelumnya saya mau tanya, di antara kalian bertiga di siang ini ada acara nggak? Saya ada rapat Jam berapa Mbak? jam 2. Jam 2. Kalau gitu konseling kali ini kita laksanakan dari jam 10.15 sampai jam 11.45. Gimana, setuju semuanya? Ya boleh, nggak apa-apa. Oke, langsung aja ya. Di sini saya ingin bertanya, kira-kira apa sih masalah keluarga di antara kalian? Jadi gini Mbak, masalah di keluarga saya itu masalah ekonomi yang saat ini suami saya itu ekonominya, usahanya itu lagi menurun, apalagi waktu pada pandemi kayak gini. Ya bukan salah saya atau kalau ekonominya menurun. Memang waktu pandemi gini mau gimana? Saya udah usaha kerja, kamu aja yang boros. Lah terus aku harus gimana Mbak? Sedangkan aku kehidupanku juga seperti ini. Saya belum terbiasa buat hidup sederhana Mbak. Nah, kemarin juga kamu chatting sama cowok-cowok lain itu kenapa juga? Ya itu karena Apa? Loh, ya itu kan karena kebutuhanmu, nggak bisa nyukupin aku. Gini, udah ya. Jadi kalau apa sih harus dilakukan Mbak Fitri? Setiap akibat kan ada sebabnya. Nah, di sini Mbak Fitri kan hidupnya terlalu sosialita dan terlalu glamor.
untuk sementara karena usahanya Mas Faiz ini sedang surut, jadi sebaik mungkin Mbak Fitri untuk mengurangi kehidupan yang seperti itu, untuk mendukung ekonomi dari sang suami, kayak gitu ya Mbak. Oke, tadi Mbak Fitri menjelaskan bahwa Mas Faiz ini belum bisa menjadi suami yang baik, belum bisa memenuhi kebutuhan ekonomi dari Mbak Fitri sendiri dan juga Dek Luna, ya kan? Kalau boleh saya tahu, apa pendapat Dek Luna? Apakah Mas Faiz, ayah kamu belum bisa menjadi ayah yang baik? Menurut Luna sendiri, ayah udah cukup sih, maksudnya udah ngebahagiain Luna sebaik mungkin gitu. Jadi ya Luna syukurin aja karena ya ayah pasti udah maksimalin semuanya. Tadi yang dibilang Mbak Fitri kalau kebutuhan ekonomi kalian kurang, kalau Mbak Luna sendiri gimana ya? Menurut Luna sendiri udah kecukupin. Luna malah bersyukur selagi bisa makan, selagi bisa itu syukurin aja. Jadi di sini saya menyimpulkan kalau kita menarik pendapat dari Abraham Maslow, kalau kebutuhan manusia itu ada 5 hierarki. Yang pertama itu aktualisasi diri. Yang kedua nanti ada penghargaan, social need, kemudian rasa aman dan juga psikologi. Nah, di antara kelima kebutuhan yang sudah saya sebutkan tadi, kira-kira Mas Faiz tidak bisa mencukupi bagian yang mana? Tanya itu. Yang mana coba? Yang pertama itu bulanan itu udah turun semua. Nah, kalian sendiri kan ini kondisi rumah tangganya sedang retak ya karena ekonomi, dan tadi yang sesuai dibahas Mas Faiz kalau Mbak Fitri sendiri telah selingkuh dengan temannya. Kalau boleh saya tahu, teman dari selingkuhannya Mbak Fitri itu sebelumnya sudah menikah atau belum ya? Belum, Mbak. Oh, belum ya? Berondong. Udah, ini ya. Sebagai keluarga yang baik, sebagai pasangan suami istri yang baik, kalian itu harusnya tidak boleh yang namanya saling menjatuhkan. Harus saling memahami, saling mengisi, saling menghargai. Sebagai keluarga yang baik, yang istilahnya itu sakinah, mawaddah, dan warohmah. Jadi pasangan suami istri itu harus saling menghargai, harus saling menghormati, dan harus saling menyayangi. Jadi apabila kebutuhan yang satu itu kurang, maka yang satu itu harus mendukung. Jangan malah menyalahkan dan kemudian malah membuat masalah yang lebih baru lagi. Kayak gitu. Bukankah seperti itu Mas Faiz? Ya benar, itu yang sudah coba saya lakukan kemarin. Tapi ya itu, dianya tetap ngotot gitu. Oh, begitu ya, Mbak. Iya Mbak. Nah, gitu dong ayah sama mama, nggak boleh berantem lagi. Karena aku kalau kayak gini jadi seneng. Masalah aku bisa keluar negeri apa enggak, kita serahin aja semua sama Allah. Mama nggak boleh boros-boros lagi. Kita doain ayah, semoga banyak rezekinya. Amin. Alhamdulillah. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pertama, dalam keluarga itu harus yang namanya saling berkomunikasi dan saling mengerti apa tujuannya. Nah, jika ada masalah itu harus dibicarakan secara baik-baik. Jangan sampai menyebabkan Dek Luna ini merasa depresi sehingga dia malah kabur di rumah temannya. Kayak gitu. Nah, kalau juga sudah seperti ini, sudah menunjukkan jam 10:40. Nah, karena 5 menit lagi kita selesai, langsung saja ya kita tutup konseling kali ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga kedepannya keluarganya Mas Faiz, Mbak Fitri dan juga Dek Luna bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah seutuhnya. Amin. Mohon maaf ya apabila saya sebagai konselor memiliki banyak kekurangan dan kesalahan dalam berbicara dan menyinggung kalian semua. Terima kasih. Baik, sama-sama. Kasih tante. Ya. Makasih ya, Mbak. Terima kasih, Mbak. Harta yang paling berharga
Suasana yang paling indah adalah keluarga. Puisi